Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal yang saya beri judul Jangan Jadi Orang Bebal. Firman Tuhan diambil dari Amsal pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda menghadapi orang yang begitu keras kepala, yang arogan, yang sombong, yang menganggap dirinya yang paling pintar dan paling tahu segala sesuatu, dan yang mau menang sendiri saja? Tentu saja ketika Anda menghadapi hal ini, Anda tidak tahan dengan orang-orang seperti ini, bukan? Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, orang seperti itu dikatakan sebagai orang yang bebal. Bebal memiliki arti bodoh, arogan, dan sombong. Dan Salomo dalam kitab Amsal ini menyatakan bahwa orang yang bebal tidak mungkin dan tidak layak untuk mendapat hormat atau respek dari sesamanya. Sehingga dia mengungkapkannya di dalam ayat yang pertama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Saudara sekalian, menghadapi orang yang bebal bukan cuma butuh satu kesabaran, tetapi Salomo juga menyatakan bahwa orang-orang yang bebal ini harus dihadapi dengan suatu disiplin yang ketat. Karena orang bebal seringkali tidak kunjung sadar akan kebodohannya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk orang bebal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada suatu kisah tentang orang bebal seperti ini, yaitu kisah tentang Nabal yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Dia dikatakan sebagai orang yang kasar, yang penuh dengan kelakuannya penuh dengan kejahatan, dan itu sama seperti namanya, yaitu Nabal yang artinya adalah bebal. Dia pada satu kali telah bertindak bodoh dengan kesombongannya. Dia berkata-kata kasar dan memandang rendah orang-orang yang datang kepadanya yang mewakili Daud. Daud, seperti diketahui, adalah orang yang telah diurapi menjadi raja. Tetapi Nabal mengatakan, aku tidak kenal siapa itu Daud. Untuk apa aku menghargai dia dan memberikan apa yang dia butuhkan? Padahal Daud dan orang-orangnya itu telah menjaga gembala-gembalanya dan ternak-ternaknya sehingga aman. Sehingga hasil pengguntingan bulu domba-domba yang dilakukan di hari raya itu begitu berlimpah. Bahkan Nabal mengadakan pesta. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh istrinya Nabal, Abigail, yang bertindak dengan penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga ketika orang-orang memberitahukan kelakuan suaminya, dia segera datang kepada Daud. Dia meminta maaf kepada Daud atas kelakuan suaminya, dan dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh Daud dan orang-orangnya. Saudara sekalian, ketika kita membaca akhir cerita ini, orang yang bebal yaitu Nabal itu akhirnya dihukum oleh Allah. Jantungnya tiba-tiba berhenti dan dia mati dan membatu. Saudara sekalian, dari perenungan firman Tuhan dari kitab Amsal hari ini, kita diingatkan untuk jangan jadi orang yang bebal. Seperti Nabal
karena dia tidak akan dihormati. Bahkan dia merugikan dirinya sendiri. Tetapi jadilah bijak seperti Abigail yang mendapatkan hormat daripada Daud, karena Abigail telah menahan dia untuk melakukan hutang darah. Saudara sekalian, mari kita selalu mawas diri, menjauhkan segala kebodohan yang tidak perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam perilaku kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.